Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah produk dari Vivo, yaitu Vivo V29. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita review dari Vivo V29 ini. Mari kita bahas aspek pertama, yaitu dari sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh chipset Snapdragon 778G ditemani RAM 8GB. Sebenarnya buat sehari-hari tidak ada masalah, buat sosial media, buat multitasking ringan, itu sudah pasti aman banget. Mau pakai buat gaming pun, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi baterainya, semua di layar kalian. Kalian bisa lihat juga untuk rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Overall sebenarnya ini HP layak banget untuk game Mobile Legends, itu sudah pasti aman banget. Kemudian bagaimana dengan game Genshin Impact sendiri, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterai, semua di kalian. Overall juga di sini kita bisa lihat untuk game Genshin Impact pun di sini juga oke guys. Tapi memang kalau kalian tadi perhatikan, kita bandingkan juga rata-rata FPS-nya ke Vivo V27 dengan V29, itu lebih bagusan di V27 ya guys untuk rata-rata FPS-nya. Dan itu juga kita buktikan juga secara benchmark juga, kita menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall itu secara benchmark menunjukkan, secara performance juga menunjukkan bahwa sebenarnya dari Vivo V29 ini sebuah downgrade daripada Vivo V27. Secara performance itu downgrade ya guys. Meskipun memang secara prosesor sebenarnya plus minus mirip, tapi secara performance itu lebih bagusan di V27 ya guys. Itu agak disayangkan, 4 nanometer versus 6 nanometer juga, itu sebuah downgrade banget ya guys. Kemudian untuk aspek kameranya, di sini yang diimprove Vivo itu dari sisi aura light-nya, di mana aura light-nya itu bisa diatur untuk customize untuk terang gelap warnanya, kemudian warm ke ke bluish-nya itu bisa diatur ya guys. Jadi itu sesuatu hal yang cukup menarik, tapi menurut kita sih itu lebih ke gimmick aja. Tapi untuk overall untuk kamera pun, kamera sensor utamanya malah diganti. Yang sensor Sony IMX766 itu diganti Samsung, lupa saya, GN3 kalau nggak salah. Cuma nanti kalian bisa cek di video unboxing, kita sudah bahas untuk sensornya seperti apa. Tapi memang secara kualitas kamera ini sebuah hal yang masih bagus. Untuk kualitas kamera Vivo V27 lebih bagus karena ISP-nya juga bagus ya guys. Jadi Snapdragon 778 itu punya ISP yang bagus untuk kamera. Dan kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perekaman untuk kamera depan dari Vivo V29. Jadi untuk kamera depannya sendiri bisa merekam hingga resolusi 4K guys. Ini sesuatu hal yang bagus banget. Gimana menurut kalian untuk kualitas kamera depannya? Di sini memang kalau kalian lihat secara langit itu memang putih karena memang saat ini agak polusi, tapi seharusnya ini harusnya tetap ada awannya. Kalau kalian boleh tahu, ini kondisinya itu sebenarnya ada awannya, tapi ya kita nggak tahu kenapa untuk dynamic range-nya untuk kamera depan ini perlu perbaikan oleh Vivo V29 yang semoga bisa diperbaiki. Mungkin Vivo lebih mengandalkan untuk mukanya, jadi ya mungkin itu yang dikorbankan oleh Vivo, tapi ya semoga Vivo memperbaiki. Dan ini benar-benar wide banget ya guys untuk kamera depan ini, untuk perekaman video ini bagus banget. Tapi silakan tulis bawah komentar mengenai kualitas kamera depan dari Vivo V29 ini ya guys. Oke guys, ini adalah perekaman untuk kamera belakang dari Vivo V29 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis kolom komentar. Untuk kamera utamanya sendiri, dia bisa merekam hingga resolusi 4K dan ini sesuatu hal yang bagus. Dan menurut kita sih, kualitas gambar ini lebih improve daripada Vivo V27. Dimana nih dynamic range-nya juga lebih baik, lebih bagus, lebih better. Tapi ya kita belum bisa compare ya guys, karena kita sudah nggak punya unit V27. Tapi nanti kita, kalau ada kesempatan, kita akan coba compare. Tapi nanti kita lihat dulu ya guys. Tapi silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Vivo V29. Apakah menarik atau tidak? Silakan terus komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah perekaman untuk kamera ultrawide-nya sendiri. Jadi kalau untuk kamera ultrawide dia maksimal di 1080p 30 fps. Cuma kalau misalnya kalian merekam sampai 1080p, kalian bisa sebenarnya auto switch lens antara ultrawide dan juga lensa utama, dan ini sesuatu yang bagus ya. Jadi kalau misalkan tertarik untuk perekaman video ini juga bagus. Dan untuk kamera utama tadi ada OIS, kalau kamera ultrawide tidak ada OIS ya, tapi oke lah guys. Kalau misalnya kalian mau perekaman video seperti ini, itu menarik banget. Dan kalian bisa juga ada toggle-nya untuk kalian bisa tambah 0,7, 0,8, 0,9 sampai 1 kali. Itu adalah kamera utama yang switch ke kamera utama, dan sesuatu yang bagus. Tapi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera ultrawide-nya. Ini kita tiba-tiba mundurin ke ultrawide-nya seperti ini.
Tapi silakan ya guys, tulis melalui komentar. Kemudian kualitas layar AMOLED-nya juga sudah diimprove oleh Vivo dibandingkan V27, yaitu dengan resolusi 1,5K. Meskipun memang itu membuat ada dampaknya di bagian terakhir yang kita akan bahas habis ini, dimana secara layar tuh memang masih cakep dan lebih tajam lagi guys, berkat layar 1,5K-nya. Kemudian dari sisi single speaker di HP ini termasuk bagus, kalian bisa dengarkan suara speakernya di video unboxing untuk tesnya guys. Kemudian dari sisi baterai life, nah ini kita bisa bilang ini sebuah downgrade di mana kapasitasnya sama, tapi layarnya di-upgrade ke 1,5K, plus fabrikasi chipsetnya dari 4 nanometer ke 6 nanometer, yang artinya lebih boros daripada 4 nanometer. Dan itu membuat daya tahan baterainya di HP ini termasuk lebih boros dibandingkan V27 ya guys. Dibandingkan V27 itu sudah irit, tapi di V29 itu sebenarnya masih irit, tapi ya tetap lebih boros daripada V27 ya guys. Kemudian untuk charger sendiri, HP ini dibekal oleh kepala charger 80 watt, tapi dalam kenyataannya ketika kita gunakan charging itu maksimal di 67 watt dan rata-rata itu lebih stabil di sekitar 30 wattan ya guys. Dan itu butuh waktu 1 jam untuk full charge dari 1% ke 100%. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP sudah ada on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC dan 5G ready ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus dan cakep banget untuk kelas harganya ya guys. Beberapa catatan yang perlu kita mention mengenai HP ini, dimana yang pertama manajemen panas untuk gaming itu sangat kurang bagus, kurang optimize, sehingga kita merasakan lebih mudah panas ketika diajak bermain game HP ini ya guys. Kemudian HP ini hanya memiliki slot dual SIM card tanpa ada micro SD slot, yang artinya kalian tidak bisa menambah storage lagi ya guys. HP ini tidak memiliki headphone jack 3,5 mm yang memang di generasi sebelumnya juga tidak ada headphone jacknya ya guys. Kemudian HP ini masih support virtual background zoom berkat chipset Snapdragon 778-nya yang memang support untuk virtual background zoom ya guys. Kemudian dari sisi fitur Aura Light-nya itu memang bagus, tapi memang agak disayangkan itu sebenarnya bukan sesuatu yang kelebihan yang sering dipakai sih guys, karena Aura Light itu menurut kita sangat jarang banget orang foto pakai flash. Bisa dihitung lah 1 banding berapa ya guys untuk penggunaan flash itu di malam hari atau penggunaan harian. Kalian akan lebih suka menggunakan night mode daripada flash ya guys. Tapi ya itu dari kita ya guys, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Kemudian dari sisi haptic feedback ketika kita gunakan buat mengetik itu kayak kesannya kurang premium aja guys untuk kelas harganya guys. Itu dia tadi adalah detail review dari HP ini. Silahkan tulis di komentar mengenai Vivo V29 ini apakah menarik untuk kalian beli atau tidak. Kalau menurut kita sendiri ini HP masih layak untuk dibeli kok guys. Masih layak banget, dan meskipun memang tidak kita rekomendasikan buat upgrade dari Vivo V27 ke V29. Karena menurut kita ini bukan sebuah upgrade. Tapi ya ada beberapa yang upgrade, tapi overall sih sebenarnya nggak terlalu signifikan. Malah ada beberapa yang di downgrade ya guys, dan itu agak disayangkan. Dan ya sekian untuk review kita kali ini, dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike jika kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.